Sebagaimana musibah. Musibah itu nggak pilih-pilih. Mau orang baik atau nggak baik ya kena. Nggak ada yang namanya banjir itu milih-milih, yang namanya gempa itu milih-milih, dan lain sebagainya, nggak ada. Tapi Allah sebaliknya, kalau memberikan rahmat kepada kita juga nggak pernah pilih-pilih. Ketika satu pantas dapat rahmatnya Allah, semuanya pantas. Semuanya dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Ramadannya kita. Kapan kita menjalani Ramadan ini berhasil menghusnul khotimahkannya, maka kapan satu hari kita diterima oleh Allah, semuanya dianggap baik. Contoh nih, amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Kalau sholatnya baik, puasanya dianggap baik, nggak dikoreksi oleh Allah. Pokok sholatnya baik, puasanya dianggap baik, zakatnya dianggap baik, hajinya dianggap baik, amal ibadah yang lain dianggap baik. Sebaliknya, kalau amal ibadah sholatnya itu jelek, maka semuanya juga nggak dinilai oleh Allah, dianggap jelek semuanya. Berarti kan kapan Allah memberikan satu rahmat, satu amal ibadah, yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Ramadannya kita. Dan ketahuilah, kata ulama, al-ibrah bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Setidaknya kalau kita gagal di dalam memberikan kehangatan penyambutan kepada Ramadan, maka setidak-tidaknya kita ini meninggalkan kesan manis ketika berpisah dengan Ramadan. Sehingga dia Ramadan sebagai tamu nggak kapok berkunjung kepada kita. Kenapa? Ya mungkin fulan gagal dalam penyambutan, tapi dalam perpisahan dia berhasil meninggalkan kesan manis. Sehingga kesan manis menghapus kekurangan kita dalam memberikan penyambutan yang hangat. Karena jarang di antara kita yang berhasil menyambut dan berhasil memberikan kesan manis di akhir Ramadannya. Maka setidaknya pilih salah satu. Kalau kita sudah terlanjur ada di pagi ke-29 Ramadan ini, ya berarti pilihan kita tinggal satu. Tinggalkan kesan manis kepada Ramadan, agar Ramadan ini sebagai tamu nggak kapok, mendayo, berkunjung bertamu kepada kita. Semua orang pasti kepingin panjang umur ketemu Ramadan, tapi kadang-kadang hanya sekedar ingin panjang umurnya, nggak kepingin lebih bertakwanya. Padahal tujuan ketemu Ramadan ya ketakwaannya. Apa perlunya minta panjang umur tapi jelek perangainya? Walaupun di Ramadan, pantasnya orang itu minta panjang umur untuk menjadi sebaik-baiknya manusia dengan baik perangainya. Minta panjang umur dikasih sama Allah. Tujuannya apa? Ya jadi sebaik-baiknya manusia. Dan momen paling tepat buat kita untuk menjadi sebaik-baiknya manusia di Ramadan, walaupun sisa sedikit Ramadannya kita. Nggak, Allah nggak pernah. Justru semakin akhir semakin diobral yang namanya rahmat ampunan Allah. Bukan semakin akhir semakin sedikit rahmat, enggak. Tidak sama sekali. Karena itu, ayo di akhir Ramadan kita justru semakin genjot ibadahnya kita. Jangan pedot ibadahnya kita, jangan sampai putus. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dikatakan oleh ulama, baka Ramadan agwamun wa gaulu madha syahrus sa'adah wal ghanaim. Qultu da'ul buka in bagaitum ala taqwa bagi Ramadan daim. Banyak manusia itu ketika ditinggal pergi oleh Ramadan nangis. Tapi kalau kita nggak nangis malah seneng, bahagia. Padahal tamu semulia-mulianya tamu ya Ramadan. Jadi kalau nggak bisa sedih, paksa untuk sedih, kita ini ketinggalan dengan Ramadan. Di sisi yang lain, makanya ulama dulu itu dilematis. Satu sisi sedih ditinggal Ramadan, tapi ketemu Syawal, Lebaran, ya harus seneng dong. Sehingga mereka itu kalau sudah ketemu Lebaran hari pertama, hari kedua sampai 6 hari kemudian puasa. Kenapa? Dengan puasa mereka bisa memposisikan diri seperti di bulan Ramadan. Saking nyamannya mereka terhadap Ramadan. Hidupnya ulama salaf dulu itu dibagi dua dalam setahun. 6 bulan minta panjang umur ketemu Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan minta agar Ramadannya kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus konsentrasi mereka nggak pernah lepas daripada Ramadan. Kalau kita hari pertama sudah nggak witiran kita. Hari pertama udah nggak witiran kita. Padahal dalam mazhab Hanafi witir itu hukumnya wajib. Al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu hak. Mazhab Hanafi mengatakan hak adalah maksudnya wajib. Siapa orang yang enggak witiran, kata Nabi, tidak tergolong daripada umatku. Dalam mazhab Hanafi witir itu wajib.
Mazhab kita, mazhab Syafi'i mengatakan witir itu sunnah muakkadah. Karena apa? Karena Nabi nggak pernah ninggalkan witir. Mau dalam keadaan sakitnya, mau dalam keadaan perangnya, mau dalam keadaan musafirnya, nggak pernah ninggalkan witir. Ada beberapa sunnah buat kita, buat Nabi wajib. Salah satunya adalah witir. Jadi saya pesan setelah Ramadan jangan ditinggal witirnya, tetap witir. Kalau taraweh, iya ibadah khusus Ramadan. Tapi kalau witir bukan khusus Ramadan. Mau 3 rakaat, mau 5 rakaat, syukur-syukur 11 rakaat lebih baik. Al-Quran ini tetap dibaca. Ya, jadi bicara tentang Ramadan ini bukan bicara tentang bagaimana kita setiap ketemu Ramadan memulai lagi. Enggak. Tapi melanjutkan gimana caranya Ramadan kita tahun depan lebih baik daripada Ramadan kita sekarang. Jadi levelnya kita ketemu Ramadan itu bukan hanya bicara tentang gimana caranya Ramadan saya sekarang lebih baik daripada 11 bulan kemarin. Gampang kalau begitu. 11 bulan nggak pernah witir kita. Nggak pernah baca Quran kita. Nggak pernah maleman kita. Nggak pernah bangun sebelum subuh. Kalau cuman sekedar targetnya lebih baik daripada 11 bulan kemarin. Enggak. Targetnya itu seharusnya Ramadan sekarang lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Ramadan yang akan datang lebih baik daripada Ramadan sekarang. Kalau cuma sekedar lebih baik daripada 11 bulan, belum tentu Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Tapi kalau kita naikkan levelnya, Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu, sudah barang tentu pasti Ramadan tahun ini lebih baik daripada 11 bulan kemarin. Itu tujuan kita minta panjang umur ketemu Ramadan. Banyak manusia menangis karena ditinggal Ramadan. Maka aku katakan, kata si ulama ini, aku katakan, tinggalkan tangisanmu. Selagi kamu hidup dengan ketakwaan, maka setiap siang bagimu adalah Ramadan dan setiap malam bagimu adalah Lailatul Qadar. Artinya apa? Ya puasa, ya qiyamul lail, ya bangun sebelum subuh, ya sholat berjamaah ke masjid, ya sholat witir, ya bangun sebelum subuhnya dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Ketakwaan itu la'allakum tattaqun. Kita ini gini loh, puasa Ramadan itu bukan tujuan. Fasilitas sarana yang Allah sediakan buat kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin kita akan sampai kepada tujuan jika kendaraan dianggap tujuan? Ya nggak gerak. Banyak di antara kita yang menilai bahwa Ramadan ini tujuannya adalah lapar, haus. Bukan. Lapar, haus itu hanya media buat kita untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Sehingga lepas Ramadan yang tersisa ketakwaannya. Nah, orang bertakwa nggak nunggu Ramadan baca Qur'annya, nggak nunggu Ramadan baca sholat witirnya, nggak nunggu Ramadan masuk masjidnya dan seterusnya. La taskubid dama'at lirahili Ramadan fa Ramadan saya'ud. Jangan nangis karena ditinggal Ramadan. Karena Ramadan selagi belum kiamat pasti akan balik. Pasti akan kembali. Walakin uskubid dama'at khasyata ayyauda Ramadan wa anta rahilu. Tapi tangisilah dirimu sendiri. Jangan-jangan Ramadan tahun akan datang kembali, tapi kitanya yang nggak kembali. Jadi artinya begini, ya, kesempatan buat kita untuk meninggal husnul khatimah bukan hanya Ramadan saja. Jadi pastikan betul, ketakwaan itu adalah satu hasil yang berhasil kita panen ada di Ramadan kita. Kalau enggak, ya berarti kita ini jangan-jangan nyembah Ramadannya. Man ya'budu Ramadan fa innahu fat wa man ya'budu rabb Ramadan fa innahu baq. Siapa orang yang nyembah Ramadan, Ramadan ini cuman waktu, kapan datang kapan pergi. Tapi siapa orang yang nyembah Tuhannya Ramadan, Tuhannya kita, yang memuliakan Ramadan, yang memuliakan kita, fa innahu baq. Ketahuilah Allah itulah zat yang maha abadi. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kamu kepada Allah seterusnya sampai datang yang namanya satu hal yang pasti, yaitu adalah kematian. Ibadah sampai mati. Bukan kalau Ramadannya kelar, ibadahnya kelar. Enggak. Kun ibadan rabbaniyan la ramadaniyan. Jadilah hamba-hamba yang rabbani, bukan hamba yang ramadani. Intinya jangan kita dalam tanda kutip nyembah Ramadannya, sembah Allahnya, ibadah karena Allahnya. Adapun Ramadan hanyalah waktu, kapan datang, kapan pergi. Ini penting. Penting karena Ramadan ini ibarat charger. Ibarat charger. HP itu kalau baterainya normal, di charge 2 jam dipakai telepon normal. Tapi nggak sampai mati, HP-nya di charge lagi. Nggak sampai mati tadi. Berkurang dayanya, hal yang wajar, namanya juga dipakai. Tapi nggak sampai mati, di charge lagi.
Jadi HP itu selalu menyala, aktif. Lain halnya jika HP itu rusak baterainya. Di charge 2 jam, lepas dari charger, buat telepon mungkin 2 menit nggak sampai mati. Nggak aktif, nggak nyala. Coba kita nilai. Ramadannya kita ini jelas charger. Cuman hati kita tercharging ataukah tidak? Kalau kita ibadah, apapun ibadah yang kita lakukan itu dengan hati, maka lepas Ramadannya seperti HP yang normal baterainya lepas dari chargernya. Berkurang itu hal yang wajar, tapi nggak ngedrop, nggak sampai mati, ketemu Ramadan berikutnya di charge lagi, terus begitu. Kenapa? Dia ibadah pakai hati. Tapi kalau kita ibadah nggak pakai hati, nggak usah nunggu lama, ngedrop. Hari pertama sudah nggak witiran kita. Hari pertama sudah 5 kali kesempatan masuk masjid, nggak masuk masjid kita. Hari pertama udah lewat bangun sebelum subuhnya. Hari pertama udah nggak dibaca lagi Qur'annya. Taruh kembali ke tempatnya semula. Tasnya lemari, di atasnya kusen, entah di mana. Hari pertama ngedrop. Kenapa? Mungkin ibadahnya kita ini terpaksa. Bukan karena hati. Ini ya. Nah, itu istiqomah. Ya, istiqomah itu adalah merupakan tuntutan buat kita. Sebagaimana yang sudah pernah saya bahas di kultum tarawih waktu itu ada di malam tersebut. Terakhir, hadirin hadirat sekalian rahmatillah Allah. Bicara tentang Islam itu bukan hanya bicara tentang bagaimana kita sama Allah saja, tapi juga tentang bagaimana kita sama manusia. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Siapa orang yang baik kepada Allah tapi dia nggak baik kepada manusia, maka percuma. Begitu juga sebaliknya. Siapa orang yang hanya baik kepada manusia tapi nggak baik kepada Allah juga percuma. Bicara tentang Islam itu komplit. Nggak bisa kita pilih salah satu paket. Hablum minallah positif, hablum minannas positif. Dan itu tergambar dalam ibadahnya kita. Salat itu diawali dengan takbiratul ihram, hablum minallah, tapi diakhiri dengan salam, hablum minannas. Siapa orang salat takbir tapi nggak salam, sah salatnya. Takbir tapi nggak salam, atau nggak pakai takbir tahu-tahu salam, nggak sah. Kenapa? Nggak komplit, nggak perfect, nggak jangkep. Puasa yang kita jalani hablum minallah, tapi diakhiri dengan zakat. Zakat hablum minannas. Shaumu Ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal ard la yurfa illa bi zakatil fitr. Kata Nabi, puasa Ramadan seiring dengan berakhirnya Ramadan di malam itu, malam takbiran, terkatung-katung. Pahala Ramadannya kita antara langit dengan bumi. Tidak serta-merta Allah terima kecuali setelah kita menunaikan yang namanya zakat fitrah. Hablum minallah ya, hablum minannas ya. Siapa orang puasa tapi enggak zakat, enggak diterima puasanya. Siapa orang enggak puasa, tahu-tahu zakat, enggak diterima zakatnya. Kenapa? Ya dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib. Haji, hablum minallah, tapi diakhiri dengan kurban, hablum minannas. Artinya apa? Kita sebagai muslim harus tahu bahwa kewajiban kita itu ada dua. Ya hablum minallahnya, ya hablum minannasnya. Nah, dengan Ramadan dosa antara kita sama Allah bersih, luntur. Tinggal ketika lebaran dosa antara kita sama manusia. Setelah Rasulullah, paling afdolnya manusia untuk kita nomor satu kan kita cari ridhonya adalah orang tua. Kadang-kadang kita ini tertarik sama Lailatul Qadar yang sifatnya fadilah, keutamaan saja. Dapat, wah beruntung betul. Tapi nggak dapat misalkan, ya nggak resiko apa-apa, yo nggak dosa, yo nggak neraka. Lailatul Qadar yang sifatnya fadilah, bukan berarti nggak perlu dicari, yo tetap kita cari. Khairum min alfi syahr. Gimana coba? Cuman di antara kita kadang-kadang lalai dalam tanda kutip Lailatul Qadar yang sifatnya wajib. Apa itu? Wajib orang tua ridho sama kita. Ini Lailatul Qadar yang bukan setahun sekali, setiap hari bisa kita dapat. Orang bingung ribut nyari Lailatul Qadar maleman, tapi dia sebagai anak gagal di mata orang tuanya. Durhaka sama orang tuanya, gagal dia di mata Allah. Habis tamat riwayatnya, nggak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali matinya dia sendiri, mati neraka. Jadi pastikan dulu kita ini menjadi anak yang diridhoi oleh orang tua. Siapa orang bingung sama yang sunnah tapi nggak bingung sama yang wajib, ya pakai baju tapi nggak pakai celana.
Ya sholat rawatib tapi nggak sholat fardu itu namanya. Kita sama-sama tahu Lailatul Qadar itu nggak wajib. Tapi bukan berarti kalau nggak wajib nggak pantas, nggak patut untuk diraih. Jelas. Cuman ada yang wajib. Apa itu? Baktinya kita sama orang tua. Ya kalau kita gagal di mata orang tua, habis, tamat riwayatnya kita. Maka kalau kita punya orang tua masih hidup, kita punya salah apa? Minta maaf. Selesai. Baru bingung sama yang sunnah lain. Lihat bagaimana Allah berfirman dalam hadits qudsi, man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidih. Barang siapa seorang hamba, dia nggak gagal, tapi sebagai anak dia gagal. Fa ana anhu sakhit, maka aku Tuhan yang murka sama dia. Sebagai hamba nggak gagal. Ramadan, puasa, qiyamul lail, khatam Quran berkali-kali. Luar biasa. Sebagai hamba nggak gagal, tapi dia sebagai anak gagal. Gagal di mata Allah. Sebaliknya, man asbaha muskhitan li wa murdiyan li walidih. Sebagai hamba dia gagal. Mungkin puasanya hanya lapar haus, tapi matanya kenyang sama maksiat, mulutnya kenyang sama maksiat, telinganya kenyang sama maksiat. Gagal dia sebagai hamba, tapi dia sebagai anak nggak gagal di mata Allah, di mata orang tuanya. Fa ana anhu radin, maka aku Tuhan yang ridho sama dia. Kalau anak dianggap berhasil oleh orang tuanya, maka anak itu dalam urusan agama ya, bukan dalam urusan duniawi, baktinya anak kepada orang tuanya. Kalau dia sudah membuat bahagia ridho orang tuanya, maka itu artinya dia sudah membuat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesimpel itu. Kita punya masalah sebesar apapun masalahnya, kalau kita sebagai anak nggak punya masalah sama orang tua, berarti kita nggak punya masalah apa-apa. Saya ulangi, kita punya masalah seruat apapun masalahnya kita, tapi alhamdulillah kita sebagai anak nggak punya masalah sama orang tua. Ketahuilah kamu nggak punya masalah. Tapi selengkap apapun fasilitas kehidupan yang kita punya, kapan kita punya masalah sama orang tua, hidupnya kita di ujung tanduk, mati neraka sudah. Kalau kita merasa masih sebagai hamba gagal kepada Allah, maka kesempatan berikutnya adalah jangan sampai gagal sebagai anak. Kita sholat, yakin diterima sholatnya? Nggak tahu. Kita puasa bertahun-tahun berkali-kali, yakin diterima? Mungkin ada yang haji umroh, yakin diterima? Nggak tahu. Siapa yang bisa menjamin itu semuanya? Maka nggak usah ribut, nggak usah bingung. Pulang, lihat wajah orang tua kita, ridho sama kita atau nggak? Iya, ya sudah, selesai sudah. Ridhonya Allah perkara yang gaib, nggak mati nggak tahu kita. Tapi kalau ridhonya orang tua, nggak nunggu mati bisa tahu kita. Karena itu kalau saya nggak tahu Ustaz, apakah saya diridhoi sama orang tua atau nggak? Minta ridhonya. Pak, Bu, jelas saya sebagai anak kurang, durhaka, banyak luput, banyak salah, mungkin dalam unggah-ungguh, kesopanan, ucapan, mulut, lirikan mata, dan lain sebagainya. Minta tolong, maafkan kami, ridhoi kami, halalkan kesalahannya kami. Kalau bukan Bapak Ibu, jalan untuk saya masuk surga, siapa yang bisa membimbing saya untuk masuk surga? Dengan harapan ridhonya Anda berdua, itulah harapan kami untuk masuk surga. Jadi jangan sampai kita ini gagal di mata Allah, gagal di mata orang tua, habis tamat riwayatnya kita. Dan banyak cara, sebagai penutup, banyak cara untuk kita ini bakti sama orang tua. Kita ibadah itu bakti sama orang tua. Kita hadir pengajian misalkan, iktikaf di masjid, itu bakti sama orang tua. Jadi bakti sama orang tua itu bukan hanya dalam urusan dunia, saya kasih ini, saya kasih itu, bukan. Kita taat yang pahalanya kita untuk mereka, itu bakti, dan itu adalah paling afdolnya bakti sama orang tua. Dan ketahuilah, akor ambek dulur itu bakti nang wong tua. Rukun sama saudara itu bisa membuat orang tua senang. Apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal, maka rukunnya kita sama satu saudara itu membuat ridho orang tua lebih daripada kita kasih dunia beserta isinya sekalipun kepada orang tua. Kenapa? Seneng. Ya namanya manusia. Kita ini juga manusia, saudaranya kita juga manusia. Sama-sama bukan nabinya, sama-sama bukan malaikatnya. Jadi kalau sama saudara yang kurang lebih aja, yang kurang lebih, yang jembar hatinya untuk memaafkan kesalahannya saudara. Demi siapa? Demi orang tua. Yang paling susah itu bukan berdamai sama orang lain. Yang paling susah itu berdamai sama dirinya sendiri. Jadi perbaiki hubungan kita sama keluarga, ya? Perbaiki hubungan kita sama orang tua dan saudara.
Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahmi matinya terlaknat kata Nabi. Walaupun matinya di dalam Ka'bah. Pernah dengar ada orang mati dalam Ka'bah? Enggak pernah kan? Kalau misal ada, tapi dia enggak akor sama dulurnya. Putus hubungan bertahun-tahun, matinya terlaknat. Buat orang seperti kita, jangan mati dalam Ka'bah, depan Ka'bah aja belum tentu, jauh. Jangan mati depan Ka'bah, di tanah haramnya yang lingkupnya lebih luas, belum tentu, jauh. Jangan mati di tanah haramnya, mati di masjid jarak puluhan ratusan meter aja belum tentu kita. Jangan mati di masjid, meninggal ada di rumah, gelar sajadah, belum tentu kita. Jangan mati ketika gelar sajadah di atas kasur sambil muter tasbih, belum tentu mungkin kita mati. Naudzubillah, ada orang meninggalnya di depan TV, ada orang meninggalnya macam-macam, belum tentu. Terus pedot abek dulur, senekat itu kita. Pakemnya elek dulurku ono api aku ono eleke. Jembar hati orang seperti itu. Jangan dibalik. Baik-baiknya saudara Bib, ada salahnya Bib, dan jelek-jeleknya saya ada baiknya, enggak bakal lakor. Enggak bakal mari urusan. Sujud sampai benjut, ruku sampai bungkuk, haji sampai semper. Sedekah sampai melarat, tapi kapan kita enggak akor sampai dulur, pedot silaturahmi, dan itu membuat orang tua kecewa sama kita. Selesai urusan kita. Selesai. Itulah kenapa dikatakan orang tua itu setelah Rasulullah manusia yang paling mulia di hadapan kita. Ridhonya Allah ada di ridhonya mereka. Jadi kalau kita ngelihat ada salahnya keluarga, ditegur, dinasehati, tapi tanpa emosional, selesai. Wis. Kalau kita mau kurang lebih sama keluarga saudara, insya Allah saudara juga mau kurang lebih sama kita. Kenapa kita bukan Nabi? Jadi tujuannya apa? Demi orang tua saya. Selesai. Ini loh tujuan kenapa kita ini ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Orang kadang-kadang untuk masuk surga dipikir kendaraannya cuma hablum minallahnya dok. Gimana sholatnya kamu, gimana puasanya kamu? Enggak. Orang tua, keluarga itu juga bisa menjadi fasilitas yang kita manfaatkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, zahir batin dunia akhirat. Mudah-mudahan kita sebagai anak nggak gagal di mata orang tua kita, kita sebagai hamba juga nggak gagal di mata Allah, dan mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ini Ramadan bukan Ramadan terakhir buat kita. Mudah-mudahan berkat Ramadan kita nggak punya dosa kepada Allah. Berkat Lebaran, Syawal, Idul Fitri kita nggak punya dosa sama manusia, sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang fitri di mata Allah, fitri di mata manusia, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang memanfaatkan panjangnya umur yang Allah anugerahkan kepada dia dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ini apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga menjelang Idul Fitri memohon maaf jika ada kesalahan dari saya pribadi, baik itu dalam ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya. Mohon dibukakan pintu halal, pintu ridho, pintu maaf yang seluas-luasnya. Dengan begitu mudah-mudahan sebagaimana Allah pertemukan kita di tempat termulia di muka bumi, Allah pertemukan kita di tempat termulia nanti di akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ini hadza minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sí.